Banyak perusahaan besar sekarang ini pecat pegawai gara-gara AI. Dan hal itu dipicu sama satu kata yang mulai sering banget disebut. Apa itu? AI agent. It's an agent that can interact with the web and get stuff done. Stepping back, we think of agents as systems that combine the intelligence of advanced AI models. These AI agents be trained for the type of... I think people are going to be slow to get comfortable with agentic AI in many ways. A lot of what we're focused on is giving every creator and every small business the ability to create AI agents for themselves. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Angga Ruswan dan aku akan ajak kamu untuk obrolin tentang AI dan prompt engineering. Aku tuh udah coba bolak-balik ya cari penjelasan AI agent, tapi kebanyakan penjelasannya itu jenisnya cuma dua. Yang pertama, kalau nggak teknik banget kayak dosen ngasih ujian, kalau nggak gitu ya dasar banget, jadi sampai nggak ngerti artinya itu apa gitu kan. Makanya di video kali ini aku akan buat untuk semua yang nggak punya background coding seperti aku, tapi masih sering pakai akun AI seperti ChatGPT, Gemini, dan yang lainnya. Arigato! Dan semua penjelasannya aku akan coba bawain pakai contoh nyata, dan juga nggak bakal pakai istilah-istilah dewa ya yang susah gitu. Jadi tonton sampai habis, kita akan bahas kan. Let's go! Oke, biar gampang aku akan jelasin jadi 3 bagian ya. Yang pertama itu LLM, mulai dari konsep yang udah familiar kita pakai kayak ChatGPT, terus lanjut ke AI workflow, baru akhirnya kita akan masuk ke AI agent. Oke, langsung aja kita akan masuk ke bagian pertama. Pertama kita mulai dari dasar dulu ya, dari LLM itu sendiri atau Large Language Model. Apa sih itu? Nah, LLM ini tuh model AI yang jago banget bikin teks kayak Google, Google Gemini, ChatGPT, dan DeepSeek mungkin ya. Nah, aplikasi-aplikasi ini tuh dibuat di atas LLM dan mereka tuh super hebat dalam satu hal, yaitu menghasilkan teks berdasarkan input dari kita. Jadi, gampangnya tuh kayak gini, kayak kita kasih input atau prompt gitu ya ke LLM, terus si LLM ini atau si AI ini akan kasih jawaban, ya kan? Yes, kayak contoh gampangnya kita minta tolong buatkan ChatGPT bikin email gitu kan ke bos kita gitu, atau ke teman kita untuk ngajak ngopi gitu. Nah, misalkan kayak gini, tolong bikinin email untuk ngajak ngopi ke teman kantorku. Nah kan simple banget kan? Tapi sekarang coba kita kasih pertanyaan yang beda. Email ngajak ngopi sudah ada nih. Nah, sekarang kita tanya ke dia, kapan jadwal ngopiku sama temanku berikutnya? Tanpa perlu lihat jawabannya udah pasti tahu lah. ChatGPT atau AI yang lain nggak akan bisa jawab. Nah, kenapa? Karena tuh dia nggak ngerti jadwal kamu atau jadwalku untuk ngopi itu kapan. Karena dia tuh nggak bisa akses kalendermu. Dan dari sini kita bisa ambil 2 pelajaran penting dari LM ya. Pertama, pengetahuannya terbatas, walaupun dilatih pakai miliaran data, dia nggak bisa akses hal-hal pribadi kita. Dan yang kedua, sifatnya pasif. Dia cuma nunggu prompt dari kamu, kita nanya dia jawab, kita nanya dia jawab, udah gitu aja titik. Oke, jadi 2 hal ini harus diingat-ingat ya, karena nantinya bakal penting banget pas kita bahas terkait AI workflow dan AI agent. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu AI workflow. Sebenarnya definisi AI workflow itu alur kerja otomatis yang disusun oleh manusia dan di mana AI menjalankan serangkaian tugasnya sesuai urutan yang sudah kamu tentukan. Jadi gini, bayangin, gimana kalau aku ngasih tahu ke LLM ini setiap kali aku nanya tentang acara pribadi, tolong kamu cek dulu lah Google Kalenderku, baru kasih jawaban. Nah, dengan logika itu saat aku nanya, kapan aku ngopi sama Dibyo? Nah, si LLM ini sekarang bisa kasih jawabannya benar. Karena dia udah dikasih perintah buat cari di kalender dulu sebelum ngejawab. Tapi kalau pertanyaan ini aku naikin ya, sekarang kasih aku kondisi dong lalu lintasnya ke sana pas ketemu Dibyo. Nah, LLM ini bakal gagal lagi karena perintah yang kita kasih itu cuma nyuruh dia cek kalender, bukan ngecek lokasinya. Nah, inilah ciri khas dari AI workflow. Nah, dan AI workflow ini cuma bisa ngikutin alur atau jalur yang sudah kita tentukan sebagai manusia. Dan jalur ini disebut dengan control logic. Kalau masih bingung ya, bingung aku mas. Nah, analogi gampangnya tuh gini, bayangin ada sopir ojol, kamu kasih alamat atau tujuan dan dia cuma ikutin petanya.
Kamu nggak ngomong apa-apa tuh sama si ojol itu. Tapi kamu cuma mikir harusnya kan ke ATM dulu untuk ambil duit. Nah, si mas-mas ojek online ini nggak bakal ngerti kalau kamu kepingin mampir ke ATM. Sama. Jadi AI workflow ini sama kayak ojek online yang cuma ikutin GPS. Tanpa kamu kasih rute baru, ya dia nggak bisa improvisasi gitu kan. Oh iya, ada catatan pentingnya. Kalau kamu pernah dengar istilah RAG, Retrieval Augmented Generation, itu sebenarnya cuma proses buat nyari data tambahan sebelum AI itu kasih jawaban. Misalnya ngecek kalender, ngecek lokasi dari Google Map, dan yang lainnya. Jadi RAG itu sebenarnya bagian dari AI workflow dan juga bukan AI agent. Bukan AI agent. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke bagian ketiga yang disebut AI agent. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan utama tentang AI agent. Kalau tadi aku udah cerita tentang workflow janjian ngopi, nah sebagai user itu aku masih punya dua peran utama. Yang pertama, peran sebagai reasoning atau berpikir yang nentuin langkah demi langkah mana yang terbaik untuk alur aku bisa ngopi. Dan yang kedua, sebagai acting. Maksudnya, gimana tindakan yang paling baik atau pakai tools yang terbaik seperti menentukan Google Calendar dan menentukan Google Map yang tadi. Nah, sekarang supaya workflow ini berubah menjadi AI agent, peranku sebagai pengambil keputusan itu harus diambil alih sama LLM atau AI, ChatGPT dan segala macam. Oke, sekarang aku coba kasih contoh kalau misalkan AI agent ini tuh buat konten. Jadi AI agent ini nantinya tuh akan mikir sendiri. Gimana ya cari referensi itu yang paling enak gimana ya? Mau kumpulin berita gimana ya? Atau pakai Word? Wah ribet banyak nulisnya. Mending aku ngumpulin link aja. Habis dapat artikel aku ngumpulinnya di mana ya? Di Excel kali ya? Enggak kan Ruswan connect-nya pakai Google. Ya udah pakai Google Sheet aja. Nah, inilah yang disebut dengan framework React. Panjangannya Reason and Act. Jadi semua AI agent tuh harus bisa mikir dan bertindak. Dan satu hal yang paling penting, AI agent ini itu bisa mengulang kerjaannya itu sendiri. Jadi repetition. Kalau misalkan memang kamu set setiap hari jam 8, ya dia akan melakukan pekerjaan itu terus-menerus setiap jam 8 pagi. Jadi kesimpulannya, bagian pertama LLM itu AI cuma nunggu kamu tanya dan jawab secara pasif. Dan level kedua AI workflow itu kamu bikin jalur kerja. Kamu bikin jalur kerja dan AI yang jalanin, tapi jalurnya tetap kamu yang atur. Dan level ketiga AI agent. Kamu cuma kasih tujuan ke dia dan AI akan mikir sendiri, bertindak sendiri, mengevaluasi dirinya sendiri, nge-review sendiri, sampai dia mendapatkan output yang pas, dan dia akan menjalankan itu secara terus-menerus. Oke, jadi gimana? Sekarang udah lebih terang benderang ya, bedanya AI biasa sama AI agent. Nah, kalau kamu suka penjelasan kayak gini, jangan lupa di like sama subscribe ya. Dan jangan lupa di share juga ke temanmu yang masih mikir kalau AI agent itu seperti yang di film-film, apalagi yang mikir kayak di film Mission Impossible gitu ya, The Entity gitu kan, serem kan. Nah, terus menurutmu gimana ini? Dengan adanya AI agent, AI lebih serem atau lebih ngebantu? Karena dia sudah bisa ambil keputusannya dia sendiri tanpa ada campur tangan user. Kita coba diskusi di bawah ya. Terus kalau kamu masih punya pertanyaan terkait AI agent atau terkait AI yang lainnya, kamu bisa tulis juga di komen. Nanti insya Allah aku akan jawab ya satu persatu. Terus yang terakhir, jangan takut sama perubahan AI karena kamu pasti lebih canggih dari AI. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.